Dampak pemberian makan kucing liar terhadap overpopulasi dan kebersihan lingkungan IKJ. Di kampus seni tempat kita berkarya, langkah kita ditemani kucing di mana-mana. Lucu ya, bikin senyum. Tapi di balik itu semua ada cerita berbeda. Kucing-kucing itu bukan kucing rumahan, tapi liar dan jadi teman di ruang perkuliahan. Datang saat kita makan atau istirahat, mengais sisa dan berharap belas kasihan. Tapi tak semua kehadiran membawa kenyamanan. Ada juga yang risih karena terganggu saat makan. Kucing melompat, mengais tanpa aba-aba. Kadang terlihat sakit, membuat was-was yang duduk bersama. Kami lakukan observasi tanpa bising dan interupsi, dari kantin hingga setiap sudut kampus. Ternyata memberi makan sudah menjadi kebiasaan, tanpa zona, tanpa batasan. Lalu kami bertanya pada mereka yang tahu, Pak Mulyo, yang setiap hari menjalankan kewajibannya untuk membersihkan lingkungan kampus. Menurut beliau, keberadaan kucing liar di kampus sedikit mengganggu tugasnya karena merusak tanaman dan kotoran. Adapun kekhawatiran akan penyebaran penyakit zoonosis dan tidak adanya regulasi khusus di kampus, sehingga beliau menyarankan area khusus atau kandang untuk kucing. Adapun Mbak Nur, petugas koperasi, juga bercerita. Menurutnya, kampus pernah melakukan penangkapan kucing oleh Dinas Peternakan Pelayan dan dari kelurahan setempat. Namun, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara berkala sehingga jumlah kucing tetap terus bertambah. Kami sebarkan kuesioner pada teman-teman sejawat. Dari beberapa jurusan, semua ikut menjawab. Sebanyak 80% tidak merasa terganggu. Gemoy, teman nongkrong, dan pelepas stres katanya. Tapi 19% mulai merasa kesal saat makan diserbu kucing yang terlalu aktif atau nakal. Ada juga yang sebal karena bau dan bekas makanan yang tercecer dan tak dibersihkan. 61% bilang memberi makan itu legal karena tidak ada yang formal. Tapi 35% jujur berkata bahwa mereka tidak mengetahui regulasi soal ini. Kami lalu gali lebih dalam kenapa hal ini terjadi. Kenapa kucing makin banyak dan sulit dihindari. Ternyata semua berawal dari hal sederhana, empati yang tanpa arah dan tanpa rencana. Tak ada edukasi, tak ada sistem informasi. Memberi makan jadi aksi tanpa konsekuensi. Tak ada larangan, tak ada panduan, tak ada kerjasama, tak ada tindakan berkelanjutan. Kampus diam, mahasiswa jalan sendiri. Komunitas hewan belum dilibatkan secara resmi. Dan akhirnya, kucing buang air di mana-mana, petugas kebersihan pun ikut menderita. Berdasarkan hasil studi lapangan, wawancara, dan penyebaran kuesioner, maka tercetuslah solusi berupa kampanye Meong Menteri. Pause for the pause, rethink the cause. Empati bikin kita peduli, tapi tanggung jawab bikin peduli berarti. Kami menganalisis kebiasaan mahasiswa melalui studi journey dan memperoleh beberapa media intervensi berikut. Pertama, melakukan kolaborasi edukasi bersama komunitas Jaboers. Kedua, membuat acrylic sign awareness yang ditaruh di setiap tongkrongan. Dan yang terakhir, membuat kalung kucing untuk mempermudah identifikasi terhadap kucing yang sudah disteril. Dengan menggunakan tipografi Daruma Drop One sebagai headline serta Popin sebagai body text dan warna putih, biru, kuning, dan hitam untuk memberikan kesan ceria, loyal, netral, dan clean, maka berikut pengaplikasian proses desain terhadap media intervensi. Pertama, media postingan edukasi yang dibagi ke dalam 3 tema utama, yaitu mengenai edukasi memberi makan kucing, kedua program kolaborasi steril bersama komunitas Jaboers Cat, dan yang ketiga terkait edukasi bagaimana menyikapi kucing yang telah disteril untuk menjaga populasinya, dan penyampaian edukasi melalui media intervensi kalung kucing. Pada topik pertama, kami mengedukasi bagaimana memberi makan kucing yang benar, mengenai masalah dari memberi makan kucing yang salah, serta penjelasannya kenapa itu bisa salah dan berdampak kepada lingkungan sekitar, serta solusi bagaimana memberi makan yang bertanggung jawab agar lingkungan sekitar tetap terjaga. Masuk pada topik kedua, kami melibatkan komunitas Jaboers Cat untuk melakukan kolaborasi steril, di mana kolaborasi ini merupakan solusi dari masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya dan mengedukasi bahwa steril merupakan hal yang sah dan baik dilakukan, baik untuk menjaga lingkungan sekitar maupun keberlangsungan hidup kucing itu sendiri. Dan topik ketiga merupakan edukasi pasca sterilisasi kepada kucing. Edukasi ini memberitahu kita bahwa kucing kampus yang sudah disteril layak untuk diberi makan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kucing luar akan masuk ke wilayah kampus dan itu yang perlu dihindari untuk diberi makan agar siklus tidak terulang kembali. Topik edukasi ketiga ini terkait dengan media intervensi acrylic sign awareness dan kalung kucing, di mana pada media intervensi acrylic sign kami memberikan kesadaran untuk memberi makan kucing hanya pada kucing yang telah disteril, yaitu yang menggunakan kalung orange.
dengan tujuan menjaga populasi dan siklus tidak terulang kembali. Adapun kalung orange untuk mempermudah identifikasi serta menjadi ciri khas bahwa kucing ini merupakan bagian dari kampus. Dengan peletakan media intervensi sign akrilik pada setiap sudut meja tongkrongan, harapannya memberikan kesadaran pada mereka yang menongkrong bahwa boleh memberi makan kepada kucing, namun syaratnya hanya kucing berkalung oranye karena mereka telah disteril dan resmi menjadi milik kampus untuk dirawat. Ini merupakan gambaran user flow dari media intervensi yang kami gunakan. Dengan segala pertimbangan yang telah kami lakukan sebelumnya, serta perencanaan yang matang dan terukur, kami percaya bahwa kampanye Meong Mentari ini bukan hanya dapat dijalankan dengan efektif, tapi juga dapat berhasil sepenuhnya dalam 1 bulan penuh, mulai dari publikasi media sosial secara berkala, proses steril kucing, hingga terbentuknya kesadaran dan tanggung jawab mahasiswa untuk merawat hasil dari kampanye ini secara berkelanjutan. Ini bukan sekedar kampanye, ini adalah solusi strategis yang realistis, berdampak, dan siap diwujudkan. Terima kasih telah mendengarkan seluruh pemaparan materi presentasi kampanye Meong Mentari.